Hi everyone. Halo semuanya. Ada saya Afia Segaf. Ada aku Denny Ma. Yes, jadi kalau misalnya kalian kangen lihat Denny di channel ini, dia sudah kembali. Ya, I'm back. Akhirnya. Padahal banget ya kak. Padahal Denny tuh sekarang di Jakarta ya Den ya. Iya. Tapi emang sih kalau kemarin-kemarin kan emang sempat agak lama di Cirebon ya. Iya. Sekarang tapi udah menetap di Jakarta. Yes. Walaupun nggak serumah, tapi deket banget sama Jaksel. Iya, Cuman sama-sama biasa lah ya. Jaksel. Sok sibuk. Tapi hopefully dengan video ini Denny bisa lebih sering syuting di sini dan kita bisa bikin video bareng lagi ya. Oke. Hari ini kita mau ngomongin apa, Den? Hari ini kita mau ngomongin tentang eye treatment atau eye cream. Ya. Jadi eye cream yang kita lagi pakai di tahun ini ya kak. Ya, di tahun ini, dan supaya agak berbeda, jadi kalau Denny itu yang mau dibahas adalah eye cream dari brand-brand lokal. Middle class. Jangan based on lokal sama interlokal deh ya. Ini kayak middle class and high end. Affordable. Oke, affordable. Kalau aku dari brand-brand high end, supaya ada pilihan aja gitu kan. Iya, kan aku masih 25 ya. Ngomongin umur lagi. Gitu, jadi biar ada pilihan. Kalau misalnya kalian kayak lagi nyarinya eye cream dari brand yang affordable, nanti dengerin yang dibawain sama Denny. Kalau emang wah kayaknya butuh yang lebih untuk kulit yang lebih mature nih gitu kan, dan maunya dari brand high end, berarti tungguin review dari aku. Langsung aja kita mulai ya. Langsung. Oke, mungkin dimulai dari aku dulu ya. Yang eye cream affordable yang aku udah cobain di 2022 ini. Pertama adalah Anpure Marigold Eye Power Serum Concentrate. Jadi, of course, seperti judulnya, ini main ingredients-nya itu adalah calendula atau marigold. Tapi dalamnya juga yang aku baca-baca, of course ada peptides-nya, ceramides gitu. Jadi memang untuk menghidrasi, melembabkan kulit di bagian mata gitu ya. Dan ini adalah versi lamanya ya? Iya, ini versi lamanya. Karena mereka baru aja ngeluarin versi yang baru. Nanti kita tunjukin di sini produknya. Cuma emang dia, Denny pakainya adalah karena disitu yang baru banget sih. Baru banget yang warna orange itu kan. Kalau aku tuh ini digunakannya tuh di awal tahun kak, gitu. Jadi aku udah pakai 2 bulanan, ini udah tinggal dikit banget, dan aku nggak terusin karena ada eye cream lainnya. Kesannya di aku ini produknya tuh oke, untuk malam aja tapi. Kenapa nggak pagi malam? Dia tuh kayak untuk ngelembapin, terus kayak ngilangin mata panda, itu menurut aku oke. Ada kayak efeknya, bukan berarti mata panda langsung hilang gitu ya, enggak. Cuman kayak meredakan gitu. Tapi dia tuh nggak peeling kalau dipakainya siang. Jadi gitu. agak berudul. Iya, kalau misalnya siang kan aku pasti pakai cushion atau pakai concealer gitu, dan itu tuh pasti langsung jadi berudul, peeling ya. Iya, menggumpal, iya peeling ya. Dan aku kan menggunakan eye cream tuh biasanya nggak cuma di bawah mata tapi di smile line gitu. Jadi itu juga di makeup tuh ngaruh banget kak. Jadi itu plus and minusnya produk ini sih. Jadi kalau misalnya di mata jadi kayak belekan gitu ya. Ember. Jadi kayak lah lo over exfoliate ya. Lagi sakit mata sis. Bahkan temen aku tau gak sih yang sampai Den ini malu banget gak sih itu depan umum kayak. By the way, ini produk ini bagus, tapi dipakainya malam aja. Karena ini bener-bener menghidrasi dan lembabin banget. Cuman ya itu downside-nya itu dia peeling. Dan aku belum pernah nyobain sih kalau yang versi terbaru. Aku nggak tahu. Yang versi terbaru sih aku pernah pakai, karena aku udah pakai pagi dan malam. Nggak peeling sih, Den. Oh, nggak peeling. Nah, soalnya dia kayaknya kalau ini kan lebih creamy gitu ya. Kalau yang baru tuh agak sedikit lebih gel gitu. Gitu. Terus jadi juga formulanya agak beda. Ya waktu awal tuh kan karena ya kemasannya tuh cantik ya. Dia kayak sangat anggun gitu ya, anggunly gitu kan, karena gold, marigold, jadi warnanya gold gitu. Sama ada si aplikatornya itu juga ya. Aplikatornya lumayan dingin, walaupun nggak dingin banget sih, karena bukan keramik kan. Berarti recommended yang ini tapi untuk malam aja. Atau teman-teman bisa cobain yang versi barunya. Oke, sekarang aku mau ngebahas ini dari Estee Lauder, namanya Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix. Ini sebenarnya aku udah pernah bahas di salah satu videoku yang ngomongin tentang MT's product. Jadi
produk-produk yang udah aku pakai sampai habis gitu. Jadi kalau yang ini tuh aku cobain dari kayaknya awal tahun juga, dan ini tuh sebenarnya udah habis gitu. Cuma demi video ini jadi aku keluarkan lagi dari tong sampah. Dari tong sampah empties-nya ya. Nggak recycle back gitu. Jadi si Accelerator itu kan sebenarnya mengeluarkan beberapa eye product untuk seri ANR ini atau Advanced Night Repair. Jadi ANR ini kayak best seller seriesnya mereka lah gitu. Nah ini tuh dikeluarin yang paling baru dan dengan teknologi yang paling baru juga. Jadi Accelerator itu kan salah satu brand yang kayak terkenal banget soal risetnya gitu kan deh. Nah jadi mereka tuh riset terbarunya adalah tentang micro movements. Jadi kayak kita tuh di beberapa area muka kita sebenarnya ada yang terjadi yang namanya micro movement. Jadi kayak gerakan-gerakan yang kecil banget, nyaris tidak tampak gitu ya. Tapi sebenarnya lama-kelamaan itu tuh menghasilkan kayak wrinkles atau garis-garis halus. Jadi kayak misalnya kayak kita lagi berekspresi, kita lagi senyum. Kalau senyum mah lumayan kelihatan ya. Tapi maksudnya pokoknya kedip aja tuh sebenarnya masukannya tuh ke micro movement kayak gitu. Pemicu dari adanya wrinkles atau fine lines gitu ya. Iya, jadi kita kedip tuh udah hitungannya tuh micro movement yang sebenarnya over time itu tuh dia akan berkontribusi lah terhadap wrinkles atau fine lines itu. Nah, jadi dibikinlah si eye treatment ini untuk kayak membuat cushion. Jadi kayak bantalan sehingga walaupun kita kan kita nggak mungkin menghindari namanya micro movement ya. Masa kita nggak kedip? Apa kabar? Ya Den, apa kabar? Hai Kak. Hai. Kamu baik-baik aja? Mataku kayak oh my god, skincare mahal, lo nggak mau ada fine lines atau wrinkle jadi oke. Ya ampun, aku kaget. Wow, filmnya sedih sekali. Itu creepy sih. Jangan. Makanya beli Estee Lauder ini. Iya, jadi kita kan gak bisa menghindari ekspresi, micro movement gitu. Jadi ya udah ceritanya dibikinlah eye treatment yang membuat semacam bantalan gitu sehingga walaupun terjadi micro movement tapi dampaknya lebih minim lah gitu, lebih kecil ya, nggak akan bisa dihilangin sama sekali of course gitu. Jadi ya udah muncullah si ini. Jadi aku tuh diundang pada saat mereka ngomongin ya online sih ya, virtual gitu ya. Pada saat mereka ngomongin teknologinya gitu. Jadi aku kayak wah gitu. Aku tuh senang banget kan sama hal-hal yang berbau riset, teknologi, sains gitu. Jadi pas pakai wah semangat gitu. Dan memang bagus sih deh ininya. Gimana makanya? Bentar, ini pakainya pagi malam atau malam? Pagi malam. Tapi jujur aku lebih sering pakai malam. Kenapa? Karena dia tuh ada aplikatornya ini nih ya, yang bentuknya tuh one gitu dari cryo steel gitu. Dan itu ada kayak gerakan-gerakan pijetan-pijetannya gitulah yang kayak ritualnya. Iya, yang disuggest. Dan menurut aku kalau untuk pagi agak makan waktu ya. Bentar nih, anak udah harus diantarin sekolah. Mamanya masih pijet depan kaca, enggak. Jadi nggak praktis kalau untuk pagi, jadi malam aja sih kalau aku gitu. Jadi biar bisa lebih menikmati juga. Ini masih ada sedikit produknya. Jadi menurut aku formulanya enak banget, bener-bener apa ya? Dia creamy tapi dia nggak yang lengket gitu. Iya, nggak yang ngambang. Ini tadi aku udah pakai dikit. Iya kan? Kayak enak banget, nyaman banget gitu. Iya, meresap dan bener-bener kayak ngisi kulit sekitar mata. Jadi emang ya mungkin samar fine lines-nya karena kayak isi karena bener-bener well hydrated tadi betul. Gitu. Terus kan karena aku juga rajin banget pakai si one-nya ini, jadi emang ngebantu juga untuk kelihatan lebih lifted, terus kayak peredaran darah lebih lancar, jadi lebih cerah juga area sekitar mata gitu. Tapi kekurangannya, ini kan keluar masuk. Emang sih aku setiap kali selesai pasti aku lap pakai tisu. Tapi tetap aja menurut aku lama-kelamaan aku ngerasa kayak ini nggak ya? Iya ya. Higienis nggak? Walaupun aku selalu wipe sih gitu. Cuma I kan feel like ini deh ke kulit kan. Ke kulit dan terus dimasukin. Soalnya maksudnya kalau misalnya mau aku cuci ya, aku takutnya malah kalau masuk air dia jadi bakteri, malah mikrobanya jadi bisa tumbuh. Jadi aku emang cuma bisa pakai si tisu aja gitu. Jadi itu kekurangannya. Tapi saat ini aku pakai sampai habis and I really love it gitu. Oke, yang kedua dari aku, tim affordable. Ini ada Something Game Changer Ultimate Eye Concentrate. Ini adalah game changer generasi kedua by the way. Jadi yang pertamanya itu ada dan kemasannya hampir mirip banget, cuman bedanya. Jadi kalau yang dulu tuh ininya transparan, bening. Tapi ininya tetap keramik ya. Aplikatornya tetap keramik dan itu sangat nyaman banget karena dingin si keramiknya. Ini aku suka banget pakai dan ini agak mirip sama Pure Marigold sebenarnya. Jadi formulanya.
Bukan, dia nggak ada marigoldnya, nggak ada kalendulanya, cuman dia dalamnya penuh banget sama ada tripeptide, tetrapeptide, kayak gitu. Peptide-nya banyak banget deh kak. Terus dia itu ada kayak red pine, Korean red pine, kayaknya antioksidannya tuh dari situ. Kalau misalnya tanya lebih bagus yang awal atau yang kedua, lebih bagus yang kedua. Yang awal tuh kayak for early 20s gitu loh. Kalau ini lebih kayak formulanya di upgrade untuk bisa lebih nampol gitu bahasanya. Nah, emang setelah digunakan tuh kayak jadi kalau pakai ini kayak ketampol gitu. abu dong gue ngeri banget. Kayak lebih langsung kelihatan gitu rasanya kayak jadi lebih kenceng dan lebih seger aja tampilan under eye-nya. Tapi si teksturnya itu sangat creamy, sehingga kayak ngambang gitu loh kak. Somehow aku kayak nggak ngerasa ini menyerap. Gitu. Soalnya dia kayak sangat thick banget. Tuh ya. Iya. Dia thick banget tuh. Dibandingin sama yang sebelumnya dia lebih creamy ya. Kalau misalnya udah diratain aja tuh dia masih itu kan. Ada rasanya gitu ya. Aku nggak berani pakai pagi sih karena takutnya peeling juga. Jadi aku cuma pakainya malam, tapi ini bener-bener bagus. Jadi kalau misalnya kalian kayak ngerasa si game changer yang generasi pertama yang gel itu kurang nampol, kurang ada efeknya gitu kurang ada efeknya, kalian bisa pakai yang generasi kedua ini yang Ultimate Eye Concentrate, dan si teksturnya tuh beda sih. Yang awal kan gel ya, terus kalau ini tadi yang aku udah lotion gitu, kayak krim. Jadi ini recommended juga ya? Recommended, tapi dipakainya malam aja ya. Kayaknya ini juga bisa sih dipakai kayak 25 ke 30 gitu. Iya. Oke, berikutnya kalau yang mau aku bahas adalah Shiseido Vital Perfection Uplifting and Firming Eye Cream. Namanya sangat jelas ya, untuk apa gitu kan. Panjang dan jelas ya. Jadi emang sesuai namanya, dia ini adalah eye cream yang fungsinya adalah untuk membuat area mata kita lebih kencang gitu. Jadi si Shiseido ini tuh kan dia juga ada beberapa line-nya gitu ya. Vital Perfection ini salah satu line favorit aku, karena menurut aku dia produknya bagus-bagus banget deh, dari serumnya, ada moisturizernya juga, termasuk si eye creamnya ini gitu. Nah, eye creamnya ini banyak ingredientsnya. Jujur aku agak lupa, nanti mungkin ditulis di sini ingredientsnya apa aja gitu ya. Karena menurut aku ingredientsnya itu jadi kayak dia menggabungkan antara teknologinya Shiseido, which is teknologinya Shiseido juga canggih-canggih ya. Mereka juga banyak banget risetnya gitu. Ada yang namanya Reneura Technology gitu. Jadi kayak seingat aku ya, untuk si active ingredients-nya itu bekerja lebih efektif, plus digabungin sama kayak natural ingredients juga. Nah, tapi satu hal juga yang perlu diketahui di dalam sini tuh ada retinoidnya gitu. Jadi sabar minum dulu ya. Semangat banget sampai kecelek. Jadi retinoidnya itu aku lupa, kalau nggak salah dia pakai retinol acetate atau apa gitu ya, aku lupa, nanti aku cek lagi. Tapi rendah persentasenya. Iya, persentasenya sih nggak terlalu tinggi. Tapi kan aku tuh sebenarnya udah nggak terlalu bisa pakai retinol di area mukaku yang lain ya. Tapi kalau mata tuh masih nggak apa-apa gitu. Jadi kalau iya, karena area mataku tuh nggak sensitif, nggak sesensitif bagian yang lain. Padahal lebih tipis karena harusnya ya. Tapi ternyata enggak. Jadi aku pakai ini baik-baik saja. Jadi sebenarnya sih aku pakai ini tuh nggak tahun ini sih. Aku kayaknya akhir tahun aku lupa ya, tapi aku kayak gitu ya, aku pakai nanti misalnya aku pakai sebulan, udah selesai aku review, habis itu ntar aku ganti lagi karena mesti nge-review yang lain kan. Jadi ini belum habis aja gitu, tapi sebenarnya aku makainya udah lebih lama sih gitu. Jadi tuh dia tuh kayak apa ya, formulanya tuh kayak antara gel sama krim gitu loh. Lucu banget menurut aku, jadi nggak yang ya kan kayak gel bukan, tapi krim juga bukan. Jadi, juga bukan. Jadi slightly like lotion, gitu. Lotion cream. Iya. Terus tapi enak banget ya kak? Enak ya, tapi begitu iniin dia memang kayak spreadable banget gitu. Dan dia tuh kayak menciptakan semacam lapisan gitu di kulit. Jadi memang dan fragrance-nya tuh enak ya, nyaman banget ya. Buat kamu yang mungkin nggak bisa pakai fragrance di sekitar mata, ya mungkin harus dihindari karena ini emang dia ada fragrance-nya. Tapi kalau aku nggak masalah ya, dia enaknya kayak seger-seger gitu, kayak cushiony gitu wanginya. Nah dia tuh, tapi kalau emang kamu ini mungkin bisa lihat ya, ini kayak agak berminyak gitu loh, maksudnya kayak shiny jadinya gitu. Jadi kalau kamu kulitnya tuh ke arah yang mungkin berminyak gitu ya,
mungkin agak kurang cocok pakai ini. Memang ini cocoknya untuk yang lebih mature sih kulitnya menurut aku, yang kering, apalagi yang area matanya tuh kering banget gitu ya. Ini cocok banget pakai ini. Aku pakai ini karena ini ada retinolnya, aku pakainya malam. Sebenarnya sih ini kan kecil ya, pakai pagi pun nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuma kalau aku prefer pakainya malam aja untuk lebih amannya gitu. Terus karena aku tuh sensitif sama retinol, jadi aku pakainya tuh benar-benar kayak di tap banget gitu. Jadi nggak, supaya dia nggak geser-geser turun ke bawah. Dan setelah night cream, karena kalau misalnya aku pakainya sebelum night cream nanti pada saat aku kegeser-geser. Iya, jadi setelah udah pakai night cream baru aku pakai ini tap dikit-dikit aja gitu. Dan emang hasilnya emang kelihatan lebih gitu. Gimana tuh nya? Gue gitu deh. Gitu. Pokoknya langsung apa? Kakak ngerasanya kayak fine lines-nya lebih. Kalau kencang itu kan mungkin nggak yang sampai kelihatan signifikan banget ya, biar gimana pun namanya kulit tuh pasti ada sagging, apalagi kalau udah nambah umur gitu. Tapi karena areanya mungkin kelihatan lebih seger dan lebih cerah, jadi memang kelihatan lebih uplifted gitu. Jadi kayak kelihatan lebih awake, lebih cerah, lebih, jadi overallnya tuh kelihatan lebih uplifted karena emang areanya tuh lebih lembab, lebih cerah gitu, nggak kuyu gitu. Jadi ini bagus banget, sangat recommended. Next, produk ketiga dari tim Affordable ini ada Secret Key Starting Treatment Eye Cream. By the way, ini bukan produk baru ya. Iya, cuman Secret Key ini brand yang udah lumayan, salah satu brand awal-awal Korea yang masuk ke Indonesia. Iya, itu 2014 aku ingat, karena itu awal aku masuk kuliah. Dan itu Secret Key kayak baru masuk ke Indonesia. Dan itu kayak dulu hampir treatment essence-nya yang banget ya, karena dupnya SK itu kan. Awal aku langsung pakai Starting Treatment Essence-nya. Of course lebih bagus si SK itu sih, jujur to be honest. Tapi kayak itu juga oke gitu. Tapi aku belum sempat pakai si eye creamnya. Terus kemarin entah kenapa, kerasukan apa, tiba-tiba udah aja beli ini gitu. Karena harganya juga affordable ya Kak, kayak sekitar 150-an gitu. 30 mili atau 20 mili deh ini kalau nggak salah. Dan ya udah cobain gitu ya. Dan dia itu kan ada si raginya kan, galactomyces itu. Dan aku tuh cocok sih ya sama galactomyces. Iya, galactomyces. Dan di dalamnya ternyata setelah aku cek-cek dia juga of course ada ceramide peptides dan ada satu ingredients lagi yang aku lupa sih. Pokoknya dia tuh ingredients yang untuk mencerahkan. Cuman aku lupa, nanti aku tulis aja di situ. Bukan niacinamide. Bukan. Di sini nggak ada. Nggak ada. Oh, Korea semua. Oh iya. jangan udah berhenti mencoba. Oh iya, bahasa Korea semua. Udah gitu nggak kelihatan lagi. Iya, dan sama viewers supaya coba. Surprisingly ini nyaman banget dipakainya Kak. Mau pagi malam ini nyaman banget. Dia cream, cream gitu. Enak ya kayaknya. Nyaman dan dia nggak ngambang sih yang aku suka, dan emang bener kayak membuat lapisan gitu. Karena sebenarnya kalau eye cream yang aku harapkan juga seperti kayak membuat lapisan untuk lebih lembab, terus kayak mengisi si fine lines yang udah ada gitu kan, jadi biar nggak lebih dalam gitu. Dan ini dia bekerja dengan baik pagi malam, dan walaupun ya minusnya cuman dia nggak ada aplikatornya aja sih, ya kan. Dia tapi cuma kayak nggak apa-apa juga kan, bisa pakai jari-jari kita, atau pakai gua sha gitu kan. Gua sha, iya betul. Ini karena aku reviewnya itu affordable, tapi nggak cuman lokal brand aja ya, karena ini kan brand Korea. Dan ini sebenarnya emang bukan produk baru, notes lagi, bukan produk baru, cuman nggak aku apa-apa baru. juga. Baru nyobain kayaknya kita gitu. harus mungkin agak sedikit meng-highlight ya, bahwa memang sih sekarang tuh produk baru kan banyak banget ya yang keluar gitu ya. Tapi menurut aku kita juga jangan lupa bahwa maksudnya kayak kita bukan berarti terus harus setiap kali ada produk baru kita harus coba sih gitu ya. Kalau misalnya kayak kita kan emang salah satu kerjaannya nge-review produk, jadi ya of course kita cobain yang baru-baru. Tapi kalau misalnya kalian kayak, tapi gue tuh cocok loh dulu pakai produk ini, ya udah pakai aja. Nggak harus, tidak selamanya yang baru itu pasti lebih bagus. Apa nih? Jangan gampang tergoda dengan yang baru. Yang lama, yang setia, yang baik gitu. Setia menanti, layak dipertahankan. Tuh, mereka tuh biasanya lebih baik loh. Iya. Kayak ini out of content ya, karena nadanya udah kayak gini. Cuman emang produk-produk yang aku pakai tuh memang, of course kita juga nyobain produk baru. Cuman bukan berarti kita
hilang preference iya, jadinya gitu kan. Aku masih banyak kok produk-produk yang kayak sebenarnya udah lama keluarnya atau maksudnya ya pokoknya udah bukan yang produk baru lah, tapi aku masih beli dan beli karena emang ya cocok gitu. Produk berikutnya dari tim high end yaitu ini namanya adalah Chanel Sublimage La Songs Fundamental sebenarnya ada bahasa Inggris tapi mana ya? Oh ini The Radiance Renewing Eye Serum. Iya itu udah bener kok. Wow. Bener, hebat ya. Oke, jadi Chanel itu punya satu line namanya Sublimage ini dan aku lagi cobain hampir semua gitu Den. Jadi ada serumnya, ada eye serumnya, ada moisturizernya. Moisturizer untuk pagi dan malam. Nah, yang pertama kali aku cobain emang si eye serumnya ini gitu. Jadi si Sublimage ini dia tuh punya satu kayak active ingredients yang emang punyanya si Chanel. Jadi dia tuh namanya adalah Polyfraction Vanilla Planifolia dan Solidago. Jadi ini tuh tumbuhan yang dia tuh dibudidayakan oleh Chanel. Jadi dia punya kayak farmnya sendiri gitu. Dan bukan cuma itu, mereka juga meneliti si tumbuhan ini, melihat khasiatnya tuh apa gitu-gitu sampai proses ekstraksinya yang kompleks banget deh gitu ya. Dan penelitiannya tuh kayak I don't know, kayaknya udah 1 dekade gitu deh Den. Pokoknya udah lama banget deh gitu. Udah lama banget gitu dan mereka akhirnya menemukan nih si satu teknologi atau satu metode untuk mengekstraksi tumbuhan ini untuk mendapatkan ekstraknya yang bagus banget lah intinya, yang pure gitu, yang emang dimasukin ke dalam produk-produk Sublimage-nya Chanel. Eye serumnya ini dia tuh klaimnya adalah serum yang gentle, jadi emang bener-bener kayak sangat gentle untuk area kulit yang sensitif ini, yang delicate ini gitu ya, dan bisa ngebantu untuk mengurangi tanda-tanda penuaan di sekitar mata lah intinya gitu. Terus yang menarik juga, dia itu bisa dipakai di bulu mata sama di alis juga. Jadi bisa kayak serum gitu. Jadi selain di kulit, dia bisa dipakai sebagai serum untuk melebatkan bulu mata dan juga alis. Lucu banget kan? Nah, aku sih jadi untuk mata udah lumayan lama pakainya, tapi kalau untuk alis sama bulu mata tuh baru gitu, jadi belum bisa terlalu banyak cerita soal itunya. Aku tuh kayak mesti gimana ya, kayak memastikan dulu oke ini untuk di kulit nggak ada masalah apa-apa, baru aku pakai di mata gitu loh, di bulu mata sama di ini alis. Kakak baru pakai berapa lama? Berarti baru banget tuh? Kayak sebulan kali ya. Baru sebulan gitu. Nah, ini tuh dia emang formulanya tadi Dini udah cobain kan. Dia ringan banget ya, aku surprise tuh itu. Karena kan biasanya kalau misalnya high end brand itu tuh biasanya cenderung ke rich gitu kan. Paling ringan daripada kedua sebelumnya. Ini sangat-sangat ringan. Jadi dia kayak milky lotion gitu, very lightweight. Tapi tuh pada saat dipakai di area mata tuh rasanya tuh kayak seger gitu loh, kayak jadi well hydrated banget area matanya itu. Terus aku ngerasanya dia tuh kayak ada satu mungkin di dalam kandungannya gitu ya, yang emang mencerahkan banget sih Dan. Jadi aku ngerasanya tuh emang kalau habis pakai ini, selain kan dia kayak ada rasa dingin-dingin gitu, terus mata tuh emang jadi kayak instantly kelihatan cerah gitu. Nah cuma karena emang dia sangat lightweight, jadi aku biasanya pakainya emang di pagi aja gitu, karena kalau malam menurut aku agak kurang melembabkan iya, tapi kayak aku tetap aja ngerasa perlu yang agak lebih rich gitu. Jadi ini aku pakai buat pagi, which is perfect karena dia ringan banget, terus dia kayak tetap bikin area kulit mataku well hydrated. Misalnya aku pakai makeup juga dia nggak gumpal dan juga nggak bikin mata jadi atau misalnya makeup mata jadi lebih gampang smudge tuh enggak gitu. Enak deh pokoknya gitu. Jadi mungkin kayak efek lebih detailnya aku baru bisa cerita kalau misalnya udah agak lebih banyak lebih lama makainya, tapi so far sih aku suka banget ini. Oke, and last produk dari tim Affordable adalah True to Skin. Ini aku belum pernah pakai ini baru sih lumayan kayak sebulanan yang lalu ini launchingnya, dan aku langsung jatuh cinta. Ini namanya Eyes on You. Eyes on You. I'm watching you. Eyes on You ini nih oke banget. Ini adalah lokal brand pertama yang eye creamnya itu pakai ini crystal ball. Nanti aku mau. Nanti kamu lanjutin aja. Nanti lanjutin. Dan ini nih nyaman banget. Jadi dia dingin banget. Terus juga menurut aku ini ukurannya pas gitu ya untuk di bawah mata. Terus karena aku kan kalau motion untuk mata tuh kayak melingkar gitu kan. Dan ini nih perfect banget si bundaran si bundarannya bisa muter nggak? Enggak. Tapi dia kan ada kayak
sudut-sudut gimana sih kayak crystal ball gitu kan. Jadi kayak ada sensasi dipijatnya gitu. Terus yang aku suka emang konsistensinya atau si teksturnya itu kayak gel cream. Gel cream yang nyaman banget, dingin banget Kak. Kayak wow, ini nyaman banget pagi malam tuh pakai ini enak banget dan nggak peeling sama sekali. Jadi dia nggak ngambang gitu loh teman-teman. Dia tuh enak ya. Nyaman sekali pokoknya. Ini dia itu ada raspberry-nya, hyaluronic acid, ceramide, kafein, ada bakuchiolnya, ada kombuchanya juga. Jadi full of antioxidant. Kayaknya minum kombucha raspberry enak tuh. Cabut. Sekarang kita bukan ronde ya, soalnya lagi panas nih ya. Iya, ronde terlalu panas untuk hari ini. Kayaknya biasanya kita dua ronde. Kombucha gitu pakai es batu yang banyak. Tapi udah tutup toko yang biasa aku beli. Bentar, kita lagi ngomongin eye cream ya by the way. Lagi ngomongin eye cream, di dalamnya ada kombucha ibu. Oke. Jadi karena ini jujur ini dikirimin kan ya, jadi aku nggak ingat berapa persisnya harganya. Cuma ini affordable, bahkan kayaknya nggak nyampe 150.000 deh. Oh iya. True to Skin emang produknya affordable sih. Iya, dan kalian harus cobain kalau misalnya lagi nyari yang ngelembapin bisa dipakai pagi dan malam. Of course ini untuk yang kayak mungkin aku bisa nyarinya 20-30 tahun. Kalau misalnya mature skin mungkin agak kurang ngefek, tapi mungkin bisa dicobain kalau misalnya hanya untuk pagi doang gitu kan, untuk kayak ngelembapin. Karena ini si aplikatornya menurut aku nyaman banget sih Kak. Dan ya dengan harga segitulah ya, mungkin kalian juga bisa langsung beli aja terus cobain. Yang terakhir dari tim high end. Nah, jadi kalau yang lain kan tadi langsung aku tunjukin produknya. Kalau ini aku tunjukin kotaknya, Den. Kenapa? Karena ini kayak membuka produknya aja, membuka kotaknya aja adalah sebuah pengalaman. Wow, apa ini? Jadi itulah jadi itulah ya salah satu bedanya produk high end dengan yang lain gitu ya. Kalau produk high end tuh they focus on experience juga gitu loh, bukan cuma produk aja gitu ya, tapi mereka kayak dari packagingnya, dari boxnya, dari presentationnya, semualah itu tuh dipikirin banget. Jadi orang high end kan butuh hiburan ya? Iya, jadi kalau buat orang-orang yang emang kayak misalnya gini, gue bayar segini mahal, gue dapet apa nih? Jadi dia merasa dari dia mulai buka kotak aja tuh dia udah dapat sesuatu yang spesial. Jadi ini kan lihat, ini namanya gimana dong? Kotaknya tapi belum nyebutin dari brand apa. Terlalu excited ya, sabar. Jadi ini tuh dari Estée Lauder juga, tapi dia dari seri Re-Nutriv. Jadi kalau yang ini kan Advanced Night Repair, ANR. Kalau ini Re-Nutriv. Jadi kenapa sih? Kayak hari ini berapi-api banget. Sabar. Jadi kalau Re-Nutriv itu di Estée, jadi mungkin kalau ANR tuh mungkin mbaknya. Kalau Re-Nutriv ini grandmanya. Kayak ini pawangnya ya. Ini bukan sekadar grandma yang gimana ya, grandma yang very powerful, yang elegan, yang chic, yang kalau misalnya dia punya business empire gitu, dia tuh masih jadi CEO-nya gitu. Mungkin bukan CEO apa ya. Pokoknya menjadi orang top ininya lah gitu. Nah, itu dia pasti pakainya Re-Nutriv ini. Oke, lanjut. Yang umurnya tuh mungkin udah 60-an tapi masih lanjut nih. Bangunnya masih paling pagi, paling duluan nyampe kantor. Dan anak buahnya kayak, ibu udah datang. Terintimidasi. Pulangnya paling malam. Udah gitu malam juga dia masih nge-gym juga. Guys, masih lanjut. Gitu loh, tuh pakainya Re-Nutriv. Ingat. Jadi namanya Re-Nutriv Estée Lauder Ultimate Diamond Transformative Energy Eye Cream. Ya. Oke, sekarang kita buka nih, Den. Ininya aja. Kami buka-buka. Sabar. Nggak, aku mau jelasin. Dini kan bisa lihat kan kayak kotaknya aja ada tekstur kayak diamondnya gitu kan. Nah, begitu dibuka. Nah, nih ini yang mau aku tunjukin. Wow. Hai Besti, apa affordable-nya? Dia minder nggak sih? Astagfirullahaladzim.
ketemu grandma. Iya. Iya kan. Nah, jadi oke, ini nanti ngomongin aplikatornya nanti dulu deh, eye creamnya dulu ya. Jadi si eye creamnya ini, aduh kalau lihat dari jarnya aja kayak pegang deh. Berat banget. Oh iya kan? Oh iya. Megang ini berapa mili sih? 50 paling kan? 15 mili. What, seriously? 15 mili ini berat banget loh, nggak bohong. Iya. Bahkan ini sama yang Chanel ini beratan ini. Iya, karena memang kan namanya juga grandma. Oh iya benar-benar grandma. Grandma. Makanya salah ya kalau bisa ngomong grandma apa ya? Lady boss. Not lady. Ya anyway. Jadi dia itu tuh kayak packaging aja kayak luxe banget gitu. Atasnya juga ada tekstur diamondnya gitu-gitu kan. Terus dia itu di dalamnya itu ada black diamond truffle. Jadi black diamond truffle tuh kayak truffle yang rare banget gitu loh. Kan sebenarnya black truffle sendiri tuh udah rare ya, udah precious banget, mahal banget. Nah, si black diamond truffle tuh lebih precious lagi, dan ini tuh memang di harvest khusus untuk si produknya Re-Nutriv ini gitu. Dan memang katanya dia bisa mengatasi multiple signs of aging, jadi kayak garis-garis halus, wrinkles, bisa lifting juga dan membantu menstimulasi produksi kolagen juga katanya gitu. Jadi dia datangnya dengan si aplikatornya ini. Tapi kalau aplikatornya dia sekalian untuk ininya, ngambilnya. Jadi ada spatulanya di satu ujungnya, yang di sininya untuk pijat-pijat. Dan ini kalau dia kayak disco ball, dia bisa muter deh. Tuh. Oh iya ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau ini bisa. Itu lah bedanya. Kayak itu lah bedanya. Affordable sama high. Gitu. Jadi dia pada saat dipakai dia akan muter gitu loh. Terus si krimnya sendiri ini juga aku surprise karena krimnya, ya kan? Karena krim itu ternyata cukup lightweight ya. Maksudnya dia creamy tapi bukan yang sangat-sangat rich gitu. Nih, cobain deh. Dikit aja ya. Sumpah ya. Ngomongnya udah dikit aja ya. Udah kayak minta mie goreng tuh. Iya nggak sih? Kita kalau rebutan mie goreng kayak gitu kan. Dikit aja ya. Warnanya aja ini ya. Warnanya aja cantik ya, kayak perli-perli gitu warnanya. Ya kan? Jadi kalau aku sih biasanya aku ratain dulu di area mata. Oh, baru pakai ini. Jadi ininya buat pijat. Jadi nggak terlalu banyak yang nempel-nempel ke situ. Oke sih. Oh, emang si grandma ini beda ya. Beda ya. Kayak langsung gimana ya menjelaskannya, kayak dia nggak thick yang tadi kakak bilang, ternyata nggak kayak yang berat gitu. Iya, tapi moisturizing banget gitu kan. Gampang banget di ratainnya. Iya, gitu. Wow. Jadi dia emang sangat gimana ya, susah neraginnya ya. Pokoknya bener-bener experience yang menurut aku kalau kamu kulitnya mature, area matanya. Karena gini, kalau udah semakin nambah umur deh, area mata tuh emang paling gampang kelihatan capek. Jadi kalau misalnya kita kurang tidur dikit, langsung kelihatan puffy. Kalau udah kelihatan puffy tuh jadi kelihatan capek banget. Terus bayangan gelap di mata juga jadi kelihatan lebih pronounced gitu kan. Kan kita kan kulitnya jadi tambah kering nih biasanya kalau nambah umur. Itu juga memperparah penampakan si garis-garis halus atau wrinkles tadi itu gitu. Nah, ini tuh ngebantu banget emang karena dia sangat melembabkan, jadi dia ngebantu untuk memperhalus lah ya. Walaupun nggak ngilangin ya, tapi memperhalus jadi kayak kelihatan lebih halus, lebih teksturnya juga lebih lebih halus gitu ya, lebih refine gitu, lebih lembab gitu. Nah, dia tuh sebenarnya ada serumnya juga, eye serumnya juga. Tapi aku kan udah nyobain dua-duanya. Aku ngerasa kayak ini nggak perlu dua-duanya deh. Jadi either pakai serumnya aja atau pakai eye creamnya aja menurutku. Karena kayak overkill gitu kalau misalnya udah pakai karena serumnya kayak aja. Too much ya. Nah, serumnya aja tuh juga udah melembabkan banget gitu. Tapi kalau pakai serumnya habis itu dipakein eye cream lagi, menurut aku kayak atau mungkin kayak di Indonesia kurang cocok kali ya. Mungkin kalau misalnya kita tinggalnya di udara yang kering banget gitu ya, yang dingin banget mungkin cocok tuh ya gitu karena dia langsung meresap. Tapi kalau di sini menurut aku kayak kurang nyaman jadinya. Tapi berarti kenapa kakak milihnya eye cream ya? Nunjukin eye cream? Karena menurut aku, nggak tahu, aku somehow ngerasa kalau buat kulit yang mature lebih ini eye creamnya. Oke. Jadi kalau serumnya juga bagus sih, tapi serumnya, tapi menurut aku ya kalau disuruh milih dua-duanya aku pilih eye creamnya. Eye cream ya, kayak langsung ke cream gitu ya. Nah, of course ya, aku tadi ngebahasnya Estée Lauder yang ANR, si Shadow, terus si Chanel gitu ya. Re-Nutriv ini ya memang kayak even di brand high end sendiri dia lebih high end dari yang high end gitu, ngerti nggak sih kayak it's on another level gitu. Cuma again ya kan kita ngomongin produk yang siapa tahu aja teman-teman yang nonton di sini ada yang memang budgetnya high end banget gitu kan. Paripurna. Dan lagi kayak aku pakai
eye cream yang mana ya? Duh, kok uang gue nggak bisa habis. Gitu kayak, gue belanja apa lagi ya? Ini masih ada nih. Gila, masih banyak aja bang gue gitu kan. Oh ini ya ampun, beli 5. Wow. Iya, bisa dicek. Setahu aku kan si Estée Lauder itu kan dia nggak ada, dia kan ada di Lazada. Kayaknya sih ini nggak ada deh, jadi harus ke counternya gitu, ke tokonya langsung, kalau nggak salah ya. Sekian review eye treatment atau eye cream dari tim Affordable dan tim high end. Kalau misalnya kalian penasaran sama produk-produknya, nanti kita tulis nama-namanya di description box di bawah supaya kalian ingat. Nanti mungkin akan aku masukin link juga tempat belinya gitu ya, Dan ya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau ada yang mau dikomentarin, mungkin mau say hi sama Denny karena udah lama nggak ngeliat Denny, bisa tinggalin komen di comment box di bawah. Terus juga barangkali ada saran nanti next videonya kita bahas apa lagi, atau mau masih affordable dan tim high end. Lucu juga sih sebenarnya ya. Lucu kan? Kayak bisa preferensi. Kita kan kayak nge-review terus tinggal pilihan kalian mau pilih yang sesuai budgetnya yang mana gitu. Oh, tahu Den. Kayak serum yang termurah dan termahal. Jadi ini high end serum, terus ini affordable serum gitu kan. Tapi yang murah banget gitu. Bentar. Oke. Kayak aku ngerasa harga diri aku kayak murah banget. Tapi enggak, ini serum apa dulu nih? Kayak fungsinya apa atau bebas? Ya, bebas. Nanti deh kita ngomongin behind the scene deh. Ini kayak langsung tahu Den. Apa nih? Nggak ada briefing. Takut lupa aku. Tapi bisa sih. Mungkin ada yang bisa saran kayak mungkin ada serum yang bilang apa gitu yang menurut kan. kalian tuh harus coba deh. Ini emang harganya murah tapi bagus banget. Ya, atau enggak serum misalnya moisturizer, facial wash atau apalah yang kalian bisa. Atau mungkin kayak affordable sama high end lipstick atau facial wash atau misalnya serum, brightening serum juga boleh banget, nanti kita akan siapin rekomendasinya. Oke, kalau gitu terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe ke channel ini kalau kalian memang suka sama video-video yang aku bikin. Klik like juga, boleh di-share juga video ini ke teman-teman kalian. Kita ketemu di video berikutnya. Bye.